Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 1A akan mempresentasikan tentang pengkajian dalam proses keperawatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Livia Kusmadianti dengan NIM 1130222052. Perkenalkan, nama saya Lintang Perkana Maba dengan NIM 1130222053. Perkenalkan, saya Husni Faruk dengan nomor NIM 1130222056. Perkenalkan, saya Afrina Lailatul Qadriyah dengan NIM 1130222066. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 1130222067. Perkenalkan, nama saya Dinda Eva Novita dengan NIM 1130222069. Saya Aulia Aprilia Putri dengan NIM 1130222074. Latar belakang. Proses keperawatan adalah suatu cara atau metode yang sistematis dalam melakukan asuhan keperawatan. Proses keperawatan merupakan sarana yang digunakan oleh seorang perawat dalam bekerja, dan tata cara pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antara tahapan pertama sampai tahapan terakhir. Dalam proses perawatan, asuhan keperawatan dilaksanakan dalam beberapa tahap, yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan atau interferensi, pelaksanaan atau implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Pengkajian termasuk tahap pertama dari proses keperawatan. Table of Contents. 1. Pengertian pengkajian. 2. Tahap pengkajian. 3. Macam-macam data. 4. Metode pengumpulan data. Pengertian pengkajian. Pengertian pengkajian. Pengkajian adalah langkah pertama dari proses keperawatan dengan mengadakan kegiatan pengumpulan data-data atau mendapatkan data yang akurat dari klien. Sehingga permasalahan yang ada. Pengkajian merupakan tahap yang paling menentukan untuk tahap yang selanjutnya. Karena diagnosa keperawatan ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi data yang benar serta data yang menyimpang. Tahap pengkajian. Tahap pengkajian. Tahap-tahap untuk melakukan pengkajian dalam proses keperawatan terdiri dari pengumpulan data, pengelompokan data, analisa data, dan pemecahan masalah. 1. Pengumpulan data merupakan proses pengkajian tentang status kesehatan klien secara sistematis dan terus-menerus, yang informasinya dapat dikumpulkan dari catatan kesehatan klien sebelumnya dan saat ini, laporan laboratorium, serta buku referensi yang berkaitan dengan kondisi medis. Pengumpulan data mengenai klien ada dua kategori, yaitu data objektif dan data subjektif. Data objektif diperoleh dari hasil observasi dan kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Contoh, tekanan darah pasien 120/70, suhu tubuh pasien 38 derajat Celcius pada pukul 9. Data subjektif diperoleh dari pasien yang mengungkapkan masalah kesehatannya. Contoh, pasien mengatakan, saya merasa nyeri di bagian perut. 2. Pengelompokan data merupakan proses mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang terjadi pada pasien berdasarkan data objektif dan subjektif yang telah didapatkan. Kemampuan mengidentifikasi tanda dan gejala, serta membuat keputusan yang tepat akan mempengaruhi keterampilan pengetahuan dan praktik dalam mengobservasi. 3. Analisa data merupakan proses yang dilakukan oleh perawat setelah mengumpulkan data dalam memeriksa setiap potongan informasi yang telah didapatkan untuk menentukan relevansi terhadap masalah kesehatan klien.
Dengan proses ini, perawat dapat menarik kesimpulan mengenai masalah kesehatan klien dan menjadi proses penentuan alternatif pemecahan masalah sebelum melakukan tindakan keperawatan. Keempat, pemecahan masalah merupakan proses yang dapat dilakukan setelah analisa data dengan merumuskan masalah kesehatan yang terjadi pada klien, lalu menyusun diagnosis keperawatan sesuai dengan prioritas. Macam-macam data. Macam-macam data. Dalam pengumpulan data, perawat menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan prosedur atau langkah yang dilakukan oleh perawat dalam pengumpulan data. Kumpulan data tersebut disebut dengan database, yaitu semua informasi tentang pasien, riwayat keperawatan, evaluasi fisik, perolehan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik dokter, hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan diagnostik, dan hasil pemeriksaan pasien. Sehingga diperlukan macam-macam atau karakteristik data yang lengkap dan rinci sesuai dengan riwayat pasien. Macam-macam data yaitu lengkap. Data yang dikumpulkan harus lengkap agar dapat menyelesaikan masalah klien dengan benar, akurat dan realistis. Perawat harus berpikir secara akurat dan realistis untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka dengar, lihat, amati, dan ukur telah dicapai sesuai dengan penyelidikan. Yang ketiga, relevan. Data yang dikumpulkan harus dikorelasikan untuk mengungkapkan apa masalah utama pasien. Keempat, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengkajian proses keperawatan mencakup observasi, wawancara, studi dokumentasi, serta pemeriksaan fisik yang digunakan untuk membantu perawat memperoleh informasi secara lengkap dan akurat. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Merupakan perangkat pengkajian yang melibatkan panca indera seperti penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan yang dilakukan untuk mencari informasi mengenai klien yang berkaitan dengan karakteristik penampilan, fungsi, hubungan primer, dan lingkungan klien. Observasi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada observasi virtual, yaitu pengamatan berupa penglihatan, misalnya gerakan tubuh, penampilan umum, tata krama, ekspresi wajah, komunikasi penggunaan ruang, warna dan tampilan kulit, serta kebersihan. Yang kedua, ada observasi taktil, yaitu pengamatan berupa sensasi sentuhan, misalnya sentuhan atau palpasi kulit yang mengkaji faktor kekuatan otot, suhu, kelembapan, edema, ruam, atau pembengkakan. Ketiga, ada observasi auditori, yaitu pengamatan berupa pendengaran, misalnya pengumpulan data melalui auskultasi atau menggunakan stetoskop. Yang keempat, ada observasi olfaktori atau gustatori, yaitu pengamatan berupa mengidentifikasi bau, misalnya mencatat bau badan atau napas yang mungkin mengindikasi bau alkohol, higien yang buruk, atau asidosis metabolik. Yang kedua, ada wawancara kesehatan. Merupakan cara mengumpulkan informasi dari klien melalui proses tanya jawab yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi, serta merupakan suatu komunikasi yang direncanakan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, meningkatkan hubungan antara perawat dengan klien dalam hal komunikasi, serta membantu keluarga klien untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini disebut juga sebagai riwayat keperawatan. Adapun komponen riwayat keperawatan meliputi yang pertama ada data biografi, alasan datang ke fasilitas kesehatan, riwayat kesehatan saat ini, riwayat medis penting, informasi psikologis terkait, dan aktivitas kehidupan sehari-hari. 3. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang bisa dijadikan acuan oleh perawat antara lain adalah kartu menuju sehat, yang biasa disebut dengan KMS, kartu keluarga, atau catatan kesehatan lainnya, seperti informasi tertulis maupun lisan, dari rujukan berbagai lembaga yang menangani keluarga, dan dari anggota tim kesehatan lainnya. 4. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dari kepala sampai kaki,
mempelajari keterampilan dasar pemeriksaan fisik dapat membantu perawat untuk memantau kondisi kelainan secara teratur. Beberapa alat yang dapat dipakai dalam mengumpulkan data pemeriksaan fisik antara lain adalah kuesioner, daftar checklist, inventaris, dan lain-lainnya. Kesimpulan, proses keperawatan memiliki 5 tahapan yang tahap awalnya dikenal dengan pengkajian. Dalam pengkajian terdiri dari tahapan pengkajian yang meliputi pengumpulan data, pengelompokan data, analisa data, dan pemecahan masalah, di mana metode pengumpulan data yang digunakan dapat berupa observasi atau pengamatan, wawancara kesehatan, studi dokumentasi, serta pemeriksaan fisik yang bersifat lengkap, relevan, akurat, dan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.